Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Yang terhormat Bapak Masrul Huda selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Digital dan Intelijensi Bisnis, dan teman-teman yang saya sayangi, perkenalkan saya Muhammad Rama Al-Farishi dengan NIM 1123082000104 dari 5B Akuntansi, dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis video yang telah saya bedah dan saya rangkum dengan akurat pastinya. Pemaparan analisis ini saya beri judul Analisis Kasus dari Video Bisnis Digital dan Intelijensi Bisnis. Sebelum kita mulai masuk ke dalam inti pembahasan, mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Bapak Masrul Huda selaku dosen mata kuliah Bisnis Digital dan Intelijensi Bisnis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konten video ini merupakan ringkasan analisis dari mahasiswa yang saya ampu, yaitu dari mata kuliah Bisnis Digital dan Intelijen Bisnis. Konten ini berisi dari beberapa teori, yaitu teori Bisnis Digital dan teori Intelijen Bisnis. Teori ini dipakai dasar untuk menganalisis dan mengambil kesimpulan dari fakta-fakta dan kasus kejadian yang ada di dunia digital, terutama diambil dari podcast YouTube, kemudian Instagram, dan lain-lain yang ada di dunia digital. Kepada mahasiswa kami ucapkan terima kasih yang sudah berusaha untuk melaksanakan tugas dari mata kuliah Bisnis Digital dan Intelijen Bisnis. Terima kasih Bapak Masrul Huda atas kata sambutan yang telah diberikan. Lalu, mari kita mulai inti pembahasan analisis ini. Di sini ada 8 subjudul dari 8 video yang telah saya analisis. Yang pertama ada intelijensi digital pada acara rakyat bersuara, lalu yang kedua korupsi Chromebook dan minimnya intelligence dalam pengawasan digital. Yang ketiga adalah intelijensi sosial dalam polemik Ferry Irwandi dan opini publik. Yang keempat ada intelijensi militer dan polemik opini darurat. Lalu yang kelima memiliki subjudul bisnis digital, negara, dan rakyat dalam dialektika publik. Yang keenam adalah bisnis digital minimalis dari ide ke eksekusi. Yang ketujuh, strategi praktis bisnis digital dari 0 menuju jutaan. Dan yang terakhir adalah bisnis digital dan marketing funnel 5 tahap. Baik, kita akan mulai bedah dari video yang pertama, yaitu intelijensi digital pada acara rakyat bersuara. Poin penting perang intelijensi digital yaitu memantau, memproses, dan mengelola data serta opini publik. Kasus pada video ini adalah pemerintah yang melabeli demonstran sebagai teroris padahal menuntut hak. Kontroversi yang ada yaitu ketika aparat menyerang area kampus dan narasi pemerintah dibentuk untuk mengarahkan persepsi. Kelemahan sistem ada pada BAIS TNI yang tertangkap polisi. Ini merupakan bukti lemahnya koordinasi antar lembaga. Dampak yang ditimbulkan yaitu meningkatkan kontrol sosial, tetapi memicu respon negatif tanpa transparansi. Kemudian, mari kita analisis video ini. Hal positif yang ada, yaitu adanya deteksi cepat potensi ancaman, mendukung keputusan strategis. Hal negatif yang ada yaitu rawan manipulasi data dan bias narasi. Jadi kesimpulannya diperlukan keseimbangan antara keamanan dan kebebasan sipil agar kepercayaan publik tetap terjaga. Kemudian kita masuk ke ranah analisis pada video yang kedua dengan subjudul Korupsi Chromebook dan Minimnya Intelligence dalam Pengawasan Digital. Video ini memiliki poin penting yaitu kasus utama Nadiem Makarim dan pejabat Kemendikbudristek terseret korupsi proyek Chromebook. Kerugian negara yang ditimbulkan yaitu 1,98 triliun rupiah yang merupakan hasil markup software dan kontrak. Harga yang bermasalah yaitu anggaran yang seharusnya 5-6,5 juta rupiah per laptop, realisasinya adalah membeli Chromebook murah seharga 1,5 hingga 2,5 juta rupiah. Anomali yang ditemukan yaitu kekayaan Nadiem yang meningkat 314% pada tahun 2022, lalu turun 81% pada tahun 2023. Keterlibatan politik yaitu dalam Inpres 2 tahun 2022 dari Jokowi, tanpa kontrol harga yang dapat menimbulkan celah korupsi. Analisis, dampak yang ditimbulkan adalah kerugian pada siswa dan guru yang dirugikan dan juga negara kehilangan dana besar. Masalah utama adalah lemahnya transparansi, minim intelligence dalam pengawasan. Kesimpulan digitalisasi pendidikan gagal jika tidak disertai kontrol harga, akuntabilitas, dan pelatihan. Pada subjudul yang ketiga, kita akan membahas intelijensi sosial dalam polemik Ferry Irwandi dan opini publik. Poin penting dari pembahasan ini yaitu
Kasus Ferry Irwandi dituduh oleh TNI merupakan kontroversi karena ranah sipil biasanya wewenang kepolisian. Isu yang berkembang bahwa adanya buzzer framing politik hingga keterlibatan Presiden Prabowo. Ferry menyatakan siap diperiksa, minta audit aset merupakan strategi defensif dan transparansi yang dilakukannya. Dengan narasi di media sosial yang emosional, memicu dua respon yang berbeda dari netizen, yaitu memunculkan simpati dan juga memunculkan kecurigaan publik. Kompleksitas yang ada yaitu isu hukum bercampur politik dan ekonomi dalam ruang digital. Mari kita analisis video itu, memunculkan dinamika intelijensi sosial di media. Opini publik mudah diprovokasi, dan juga keterlibatan tensi di ranah sipil menimbulkan pertanyaan wewenang. Jadi kesimpulannya adalah publik perlu kritis agar perdebatan tetap dalam koridor hukum dan demokrasi sehat. Selanjutnya, pada video keempat kita membahas intelijensi militer dan polemik opini darurat. Poin pentingnya yaitu narasi viral, dugaan keterlibatan TNI dalam kerusuhan, kasus bis TNI ditangkap dan oknum tentara di Palembang. Opini TNI provokator Gatot Nurmantio menyatakan fungsi intelijen terganggu karena viral, seharusnya diverifikasi resmi. Isu darurat militer dinilai tidak logis karena ada prosedur dan dasar hukum jelas. Tuduhan TNI sebagai provokator strategi politik melemahkan kepercayaan publik. Analisis, TNI tetap berpegang pada sumpah prajurit dan peran sebagai penjaga kedaulatan. Framing negatif beresiko memecah hubungan TNI, Polri, dan rakyat. Jadi kesimpulannya adalah diperlukan komunikasi otoritas yang baik dan kedewasaan masyarakat dalam menyikapi isu. Lalu pada subjudul ini kita akan membahas bisnis digital, negara dan rakyat dalam dialektika publik. Poin penting yang ada adalah negara bersifat permanen, pemerintah hanya sementara, jangan disamakan. Contoh kasus tanah di Yogyakarta, rakyat dirugikan karena kebijakan negara. Amandemen 2002 melemahkan batas antara negara dan pemerintah. Modernisasi mengikis nilai tradisi. TNI masih menjaga martabat bangsa. Tata kelola lemah, rawan kepentingan politik sesaat. Kita analisis. Dalam sudut pandang positif, ini menjadi refleksi pentingnya tata kelola adil dan konstitusi kuat. Sedangkan dalam sudut pandang negatif, ini merupakan kebijakan salah, bisa rugikan rakyat dan legitimasi negara. Jadi kesimpulannya adalah pentingnya sinergi tradisi, konstitusi, dan rakyat, kunci keadilan dan kedaulatan dalam era bisnis digital. Selanjutnya kita akan membahas bisnis digital minimalis dari ide ke eksekusi oleh Raymond Chin. Menurut pendapat Raymond Chin, rencana sederhana lebih baik, langsung eksekusi dan adaptasi, fokus utama produk, marketing, dan operasi. Uji pasar gunakan strategi MVP minimum viable product, feedback pelanggan penting untuk perbaikan produk dan model bisnis. Mari kita analisis dari poin-poin tersebut. Bisnis digital sukses lahir dari kecepatan bertindak, bukan teori sempurna. Overplanning, resiko rugi karena asumsi pasar salah. Jadi kesimpulannya kunci pertumbuhan bisnis digital adalah action, feedback loop, dan scaling. Masih dengan arus sumber yang sama, dengan subjudul yang berbeda, yaitu strategi praktis bisnis digital dari nol menuju jutaan. Poin penting, peluang bisnis digital besar, ekonomi digital RI pada tahun 2030 sebesar 4.500 triliun rupiah. Ide inti, Clipper Affiliate, UGC Agency, Remote AI Work. Cara, modal kecil, HP plus internet, tapi perlu konsistensi dan skill. Strategi, gunakan tools AI untuk efisiensi dan mempercepat output. Analisis, bisnis digital membuka peluang global dengan modal minim. Persaingan ketat hanya yang adaptif pada tren dan feedback pasar yang bertahan. Jadi kesimpulannya disiplin, konsistensi, dan adaptasi teknologi adalah fondasi sukses bisnis digital. Selanjutnya, analisis video yang terakhir berjudul Bisnis Digital dan Marketing Funnel 5 Tahap. Poin pentingnya berupa tahapan funnel. 1. Awareness, kedua consideration, ketiga conversion, keempat loyalty, dan kelima advokasi. Mari kita bahas satu persatu. Awareness, kenalkan merek, jangan langsung jual. Consideration, yakinkan lewat value, fitur, testimoni. Conversion, gunakan retargeting, promosi, customer service. Loyalty dan advokasi, pelanggan setia akan jadi promotor alami. Lalu analisis video tersebut adalah fungsi dari funnel adalah membuat strategi bisnis digital lebih terarah dan berkelanjutan. Notes, jika hanya fokus jualan, peluang repeat order dan rekomendasi hilang. Jadi kesimpulannya keberhasilan bisnis digital ditentukan oleh pengelolaan setiap tahap funnel, bukan hanya konten. Tidak terasa sudah 8 video yang kita pahami dan kita analisis. Akhirnya selesai sudah analisis video ini. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dengan hati yang lapang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.